Amerika Serikat mengalami nasib sial saat mencoba memberikan serangan ke pasukan Houthi. Mereka justru mengalami kerugian besar senilai jutaan dolar Amerika. Armada udara yang diluncurkan kebanyakan berhasil dilumpuhkan oleh Houthi. Keberhasilan pasukan pembela Palestina ini disebut berkat andil besar dari Iran dan Rusia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Gempuran bertubi-tubi yang berujung kegagalan. Amerika Serikat semakin gencar melancarkan serangan di wilayah Yaman. Terbaru, mereka membombardir sejumlah provinsi dan titik vital negeri para wali, termasuk ibu kota Sanaa. Gak tanggung-tanggung, AS mengeluarkan 7 gempuran lewat jalur udara menggunakan jet tempur. Akibatnya, 8 warga sipil tak berdosa dikabarkan mengalami luka serius. Kabarnya, serangan ini sengaja dilakukan untuk melindungi Israel dari gempuran Houthi. Pasalnya, milisi asal Yaman itu dianggap telah mengganggu agresi negeri Zionis. Bahkan kelompok tersebut mengaku belum puas dan ingin terus membombardir Israel. Apalagi kapal-kapal Amerika turut menjadi korban keganasan mereka di Laut Merah. Alhasil Donald Trump langsung mengeluarkan perintah untuk segera membereskan Houthi. Serangan Houthi tidak akan ditoleransi. Kami akan menggunakan kekuatan mematikan yang luar biasa hingga mencapai tujuan kami. Kecam Trump. Sayangnya, kowar-kowar Presiden AS ini nggak berarti apapun untuk kelompok milisi Yaman. Buktinya gempuran negeri Paman Sam malah menemui kegagalan setelah berlangsung 30 hari lamanya. Negara adidaya tersebut nggak mampu menembus pertahanan kokoh milik negeri para wali. Bukannya untung, Amerika Serikat malah semakin boncos akibat serangan ini. Pasalnya, 7 drone tanpa awak AS berhasil dilumpuhkan Houthi dalam sekejap. Armada tempur ini masing-masing bernilai 7 juta dolar atau setara 117 miliar rupiah. Besarnya kerugian ini memaksa Amerika untuk segera memutar otak. Kabarnya mereka akan mengganti siasat serangannya dengan menempuh jalur udara. Blunder besar Amerika yang jadi senjata makan tuan. Gagalnya serangan Amerika Serikat ke Yaman gak terlepas dari kesalahan mereka sendiri. Paman Sam kerap melakukan blunder sebelum melancarkan serangannya ke negeri para wali. Salah satunya dengan membocorkan strategi perangnya sendiri pada Maret lalu. Saat itu Michael Waltz, selaku orang dalam Gedung Putih, tak sengaja mengundang seorang jurnalis ke sebuah grup chat. Bukannya membahas urusan keluarga, tapi malah membahas serangan ke Yaman. Alhasil detail serangan ini dibocorkan ke media massa dan membuat geger publik Paman Sam. Bahkan kejadian ini makin diperparah oleh Pete Hegseth selaku Menteri Pertahanan AS. Hegseth terang-terangan membagikan informasi rahasia tentang serangan Houthi di grup obrolan tersebut. Nggak heran Houthi bisa menghindar dari serangan Amerika Serikat. Bagaimana tidak, sejumlah pucuk pimpinan pejuang asal Yaman ini tetap selamat dari gempuran Paman Sam. Belum lagi Houthi dibekali persenjataan canggih untuk menangkal serangan Amerika. Sebab milisi asal Yaman ini mampu bertahan dan terus memberi perlawanan terhadap Paman Sam. Bahkan Houthi mampu memproduksi rudal balistiknya sendiri meski terus ditekan Amerika. Pejuang asal Yaman ini juga punya rudal hipersonik yang sulit dicegah lawan. Houthi turut dibekali sejumlah rudal buatan lokal untuk menjaga langit Yaman dari musuh. Salah satunya adalah roket Bark II yang bisa diluncurkan untuk menembak pesawat Amerika. Terbukti Houthi berhasil menjatuhkan 20 unit drone tipe MQ-9 milik Paman Sam. Amerika bahkan dibuat malu saat menyerang Yaman karena kalah canggih dari persenjataan pejuang Houthi. Buktinya mereka sampai harus menurunkan pengebom siluman B-2 demi melawan kekuatan Houthi. Kekuatan besar di backing Rusia Iran. Kehebatan Houthi menentang serangan Amerika tak terlepas dari dukungan sekutunya. Sebut saja Iran yang setia membantu pejuang asal Yaman tersebut dalam melawan kezoliman Paman Sam. Negeri para mullah dikabarkan menyokong Yaman dengan sejumlah persenjataan. Sebut saja seperti rudal balistik jarak menengah Zulfikar yang diduga berasal dari roket Rezvan milik Iran. Iran juga menjadi sosok utama yang membuat Houthi mampu membangun persenjataan canggih. Buktinya pejuang Yaman ini mampu merakit drone kamikaze berjenis Samad 3. Negeri para mullah juga menjadi pelindung utama Houthi saat terus diusik Paman Sam.
Kami memperingatkan musuh-musuh kami bahwa Iran akan menanggapi dengan tegas dan destruktif jika mereka melaksanakan ancamannya menyerang Iran, ungkap Hossein Salami. Rusia menjadi sekutu penting lainnya yang membuat Houthi berani menentang Amerika. Moskow dikabarkan terlibat menekan Paman Sam untuk menghentikan kekejiannya di Yaman. Buktinya, Rusia mengutuk serangan Paman Sam di kilang minyak milik Yaman. Kami menganggap tindakan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, tegas Maria Zakharova selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Negeri beruang merah diketahui juga membantu Houthi menyerang kapal perang Amerika, sebab Rusia dirumorkan memberi bantuan intelijen untuk operasi milisi Yaman tersebut di Laut Merah. Nggak heran Houthi semakin berani menentang Amerika yang terus melindungi kepentingan Israel di Palestina. Dapatkan 8 pieces kaos polos yang bisa kamu dapetin mulai dari 81 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Keperkasaan Houthi bela Palestina. Kegagalan Amerika Serikat justru menjadi berkah tersendiri untuk kelompok Houthi. Milisi asal Yaman ini didaulat menjadi kekuatan baru di kawasan Timur Tengah. Bahkan Houthi disebut sebagai pasukan perlawanan yang paling ditakuti. Buktinya mereka berani maju sendiri sampai mengultimatum Israel dan Amerika Serikat. Usut punya usut, sikap Houthi didasari rasa kepeduliannya terhadap warga Palestina. Mereka nggak senang melihat dua negara zolim tersebut yang terus-terusan menggempur jalur Gaza. Rakyat Palestina tidak akan ditinggalkan sendirian dalam pertempuran ini, dan Yaman akan melanjutkan dukungan dan bantuannya, dan meningkatkan langkah konfrontasi. Tulis pernyataan resmi Houthi. Sayangnya peringatan tersebut malah diabaikan oleh Israel dan Amerika Serikat. Duo sejoli ini dengan semena-mena terus melukai penduduk bumi para nabi. Melihat hal tersebut, Houthi pun marah besar dan membalas perbuatan Israel. Poros perlawanan ini seketika menjadi mimpi buruk untuk seluruh warga negeri susu. Jutaan penduduk Israel sampai dilanda kepanikan massal karena terus digempur Houthi. Kurang dari sebulan lalu, negara mayoritas Yahudi itu dikejutkan dengan rentetan rudal yang ditembakkan milisi Yaman. Saat itu, Bandara Internasional Ben Gurion yang harus menjadi target. Gak tanggung-tanggung, Houthi sampai bikin sirine keamanan Israel meraung-raung karena dihujani 5 rudal kurang dari sepekan. Terbaru, negara pimpinan Benjamin Netanyahu kembali kena getah atas perbuatan kejinya. Pangkalan udara Nevatim diberondong rudal hipersonik oleh kelompok Houthi. Hal ini semakin menegaskan sikap Yaman yang gak bakal mundur sebelum Israel menyetop agresinya. Sebab Houthi total sudah menembakkan lebih dari 20 rudal dalam 1 bulan terakhir. Kaos distro pria dari Iconic bisa kamu dapatkan mulai dari 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah kisah gagalnya siasat licik Amerika Serikat untuk melumpuhkan Yaman. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?